Oke, kita akan melanjutkan materi ya, materi pekan lalu. Oke. Oke, ini ya, ada yang segregation atau segregasi sama yang mainstreaming. Kemudian kita lanjut di ini kemarin sudah, ini juga sudah. Oke, ini ya, kita lanjutkan ya. Ini untuk yang sekolah luar biasa berasrama gitu ya. Kalau kemarin ini yang kemarin kita bahas ya, ada SLB A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian ini kita lanjutkan. Saya bisa minta tolong Wahyu untuk membacakan. Gil, saudara. Sekolah luar biasa berasrama. 1. Bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Yang kedua, bentuk satuan pendidikannya pun juga sama dengan bentuk SLB. Kemudian yang ketiga, terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama, sehingga asrama merupakan tempat pembinaan setelah anak di sekolah. Kemudian yang keempat, pilihan sekolah yang sesuai bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah karena mereka terbatas fasilitas antarjemput. Oke, terima kasih ya Mas Wahyu ya. Ya, jadi kalau ini memang ini untuk sekolah luar biasa yang berasrama. Jadi memang ini fokusnya memang anak-anak yang ABK di sini full ya, sekolahnya anak ABK. Kemudian modelnya berasrama karena ini memudahkan sekolah yang mohon maaf anak yang dari luar daerah begitu ya. Jadi memang mereka berasrama kemungkinan karena di daerah asalnya mungkin itu belum ada SLB sehingga harus disekolahkan di yang jauh dari asalnya gitu. Oke. Nah, ini ya. Ini ada lagi yang disebut dengan kelas jauh atau kelas kunjung ya. Lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB ya, sekolah dasar luar biasa. Kemudian tenaga guru yang bertugas di kelas tersebut berasal dari guru SLB di dekatnya. Mereka berfungsi sebagai guru kunjung ya. Jadi ini datang gitu. Nah, ini sekolah dasar ya. Jadi SDLB, sekolah dasar luar biasa. Jadi kalau tadi sekolah SLB tadi ada lagi yang SDLB gitu. Saya bisa minta tolong Darjat untuk membacakan. Darjat. Apakah Darjat di sini? Oh, mohon maaf saja tadi apa namanya mouse-nya itu nggak bisa gerak. Jadi nggak bisa di Siap, silakan Darjat. Sekolah dasar luar biasa. Unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Kurikulum yang digunakan di SDLB adalah kurikulum yang digunakan di SLB untuk tingkat dasar yang disesuaikan dengan kekhususannya. Lama pendidikan di SDLB sama dengan lama pendidikan di SLB konvensional untuk tingkat dasar yaitu anak tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa selama 6 tahun dan anak tunarungu 8 tahun. Ini maksudnya saja berarti untuk 3 tuna yang pertama itu hanya 6 tahun seperti yang SD normal ya. Untuk anak tunarungu 8 tahun gitu ya, Mas. Ya, benar ya Darjat ya, memang anak tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa ini memang pembimbingannya dia selama 6 tahun ya, karena yang pasti mereka tidak ada kendala untuk pendengaran ya, di aspek pendengaran ya, sehingga pembelajaran pun bisa dilanjutkan seperti biasa. Namun untuk anak tunarungu ya 8 tahun ya, karena apa? Yang pertama untuk SD ya, otomatis kan mereka baru
masuk ke sekolah ya, sehingga kemungkinan itu ada 2 tahun itu untuk persiapan. Jadi memang mereka lebih lama ya, karena yang pertama juga mereka harus pahami isyarat ya. Jadi isyarat dulu sehingga mereka memahami makna. Misal meja itu terserah nanti isyaratnya pakai apa, karena kan isyarat ada 2 ya, ada bahasa isyarat itu ada 2, sibi, kemudian ada yang sindo gitu. Jadi itu yang membedakan. Dan nanti bergantung sekolahnya mau pakai yang metode isyarat yang mana, sehingga pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik begitu ya. Nah, gitu. Begitu ya Darjat dan teman-teman. Ya, jadi jelas ya di sini SDLB itu adalah tingkat dasar SLB gitu. Kemudian nah ini sebentar, ini enggak kelihatan saya. Ini ya. Oh ya, gini. Oke, bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi ya. Yang pertama adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal belajar dalam satu atap. Nah, ini yang disebut tadi ya, yang termasuk salah satu sekolah mainstream tadi ya. Kalau tadi SLB kan salah satu bentuk sekolah segregasi ya gitu. Kemudian pada sistem keterpaduan secara penuh dan sebagian, jumlah anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas maksimal 10% dari jumlah siswa keseluruhan. Jadi sudah ada syarat ya, anak ABK masuk ke dalam kelas itu jumlahnya berapa gitu. Kalau misal 40 siswa berarti 10%-nya berapa? Berapa anak-anak? Kalau ada 40 siswa, 10%-nya itu ABK, berarti berapa orang maksimal ABK ada di kelas tersebut? Sekitar 5 orang ya sebenarnya. Oke, coba 40 dikali 10/100 berapa? 4 ya. Jadi maksimal anak ABK dalam kelas itu ada 4 orang gitu. Kalau misal ada 25 siswa, berapa 10%-nya? 5. Berapa? Kalau 25 siswa, berapa 10%-nya? 2 gitu. 2,5. Oke, setengahnya kan bukan orang ya, jadi oke, jadi 2 orang. Kalau 3 orang boleh enggak? Nggak boleh, Us. Ya, benar ya, nggak boleh karena maksimal 10%. Jadi maksimal ya 2 orang gitu. Kalaupun nanti ada lebih berarti dia harus masuk di kelas satunya. Misal ada kelas A dan kelas B gitu ya. Jadi sudah disesuaikan gitu. Oke, selanjutnya untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, di sekolah terpadu disediakan guru pembimbing khusus gitu ya. Jadi GPK ini memang khusus membantu anak-anak ABK di kelas reguler gitu. Nah, nanti bentuk kelasnya seperti apa? Nanti teman-teman kemarin sudah kita jelaskan bahwa ada kelas reguler itu yang full, di situ ada juga kelas sumber ya. Jadi berbeda-beda nanti bergantung kebutuhan ABK-nya gitu. Nah, ini ya bentuknya, bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu ada tiga ya bentuknya. Yang pertama bentuk kelas biasa, ada yang kedua kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, kemudian ada bentuk kelas khusus. Oke, ini bentuk kelas biasa ya, bentuk kelas biasa. Saya bisa minta tolong dibacakan oleh Amar. Baik Ustazah. Bentuk kelas biasa. Pertama, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Kedua, pendekatan metode cara penilaian yang digunakan pada kelas biasa ini tidak berbeda dengan yang digunakan dalam sekolah umum. Ketiga, untuk beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan ketunaan anak.
Oke, baik, terima kasih Amar ya. Jadi ini adalah bentuk kelas biasa ya. Oke, jadi kurikulumnya sama, kemudian pendekatan, metode dan penilaiannya juga hampir sama, tidak berbeda dengan ini. Kemudian untuk beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan ketunaan anak. Jadi memang nanti indikatornya juga akan ada ini ya, apa kesesuaian gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, ini kelas biasa dengan ruangan bimbingan khusus. Saya minta tolong Alif untuk membacakan. Ya wis. Kelas biasa dengan bimbingan ruang bimbingan. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Pelayanan khusus tersebut diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru pembimbing khusus atau GPK dengan menggunakan pendekatan individu dan metode peragaan sesuai. Oke, baik, terima kasih Alif ya. Jadi ini kelasnya memang dia bisa bergabung di mata pelajaran yang sama. Kemudian untuk kekhususannya, misal mereka pembelajaran tentang IPS mungkin ya, itu mereka harus ke ruang bimbingan khusus. Nah, ini harus bersama guru pembimbing khusus gitu. Jadi untuk strategi, model dan pembelajarannya memang disesuaikan dengan anak atau ABK begitu. Ini sehingga kalau dari sini kita bisa lihat ya, yang win-win solution ya sebenarnya ini untuk kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, karena yang pertama mereka bisa bergabung bersama anak-anak reguler, kemudian dalam mata pelajaran yang khusus mereka bergabung untuk mendapatkan bimbingan yang lebih intensif dengan GPK gitu. Kalau tadi di ruang biasa kan mereka ya di situ ya diikut bareng-bareng di kelas, namun kalau ada yang tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai dengan kemampuan mereka, itu ya mereka memang mendapatkan sesuatu yang sama gitu. Kemudian selanjutnya ini ya, bentuk kelas khusus. Nah, bentuk kelas khusus ini, anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Guru pembimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Keterpaduan pada tingkat ini hanya bersifat fisik dan sosial. Jadi sebenarnya ini, kalau ini memang kelasnya khusus ya, khusus anak ABK tadi, jadi mereka memang beda kelas gitu. Kalau di kelas reguler ya kelas reguler, tapi sekolahnya sama gitu. Maksudnya misal di SDN Sidomulyo 1 gitu ya. Jadi untuk ABK-nya ya ada sendiri kelas khusus gitu untuk ABK. Jadi mereka tidak bergabung dengan kelas reguler, namun sekolahnya kan sama gitu ya. Jadi keterpaduannya hanya bersifat fisik gitu. Nah, kurikulumnya pun itu kurikulum SLB, bukan kurikulum yang sama dengan anak-anak reguler gitu. Hanya saja mereka dengan begitu mereka bisa bergabung secara sosial ya, minimal mereka tahu teman-temannya, mereka pernah sekolah kayak gitu. Oh ya, kalau tadi ini GPK-nya ya, jadi gurunya memang di sini full ya, full untuk membimbing anak-anak di kelas khusus.